Wow. Bisa gini ya. Di video ini kita akan membuktikan beberapa eksperimen sains yang ada di internet. Video-video ini mendapatkan jutaan views, banyak yang komen, banyak yang percaya di internet, tapi ada yang mencurigakan karena bisa jadi ini hanya tipuan belaka dan ini sangatlah menyesatkan. Jadi mari kita buktikan langsung. Oke, kita mulai dari eksperimen yang pertama, yaitu video muter air pakai baterai. Oke, di sini baterainya ditempelin ke gelas dan kemudian tiba-tiba airnya bisa berputar membentuk suatu tornado di dalam. Nah, apakah ini bisa beneran bekerja? Langsung kita coba dulu aja, teman-teman. Aku udah siap untuk bahannya, air yang sudah aku taruh di dalam gelas beker di sini, kemudian 2 buah baterai baru yang siap untuk menggerakkan air ini. Dan seperti yang terlihat di video, caranya gampang banget, tinggal ditempel gini aja ya. Wow. Bisa loh. Nah, ini ternyata beneran bisa ya teman-teman, hanya dengan menggunakan 2 buah baterai. Dan ya bisa karena memang video ini tadi di reverse. Video yang ada di internet itu juga hanya sekedar video reverse saja, diputar balik videonya. Karena kalau kita taruh seperti ini saja, nggak ada ceritanya, air ini nanti akan bisa berputar tiba-tiba. Versi lain dari video-video seperti itu biasanya dilakukan dengan menambahkan garam ke dalam air. Karena dengan demikian, nanti airnya bisa menghantarkan listrik. Argumennya seperti itu, tapi ya sama aja. Sama aja nggak bisa bergerak ini airnya, teman-teman. Kita tuker kutub baterainya, sama aja nggak bisa. Kita puter yang sini, kita balik, sama aja nggak bisa. Dan bagaimanapun kalian mencoba, ini tidak akan bisa berhasil. Dan alasannya sebenarnya juga sangatlah simpel. Jadi, agar suatu rangkaian listrik bisa bekerja, maka dia perlu sebuah rangkaian yang tertutup. Sementara di sini tidak ada rangkaian listrik tertutup yang terbentuk. Pertama, baterainya disambungin ke gelas, yang mana gelas tidak bisa menghantarkan listrik. Artinya ya listriknya tidak akan bisa mengalir ke dalam air di sini. Dan kalau tidak ada aliran listrik, terus yang membuat air di dalam gelas ini muter apa dong? Tak lain tak bukan karena memang video tersebut tadi adalah video fake, hanya tipuan belaka, itu hanya video di reverse. Nah, sebenarnya ada kok caranya agar kita bisa membuat air bisa berputar ketika dialiri listrik. Tapi nggak gini sistemnya. Ini sudah pernah aku lakukan di video sebelumnya dan caranya juga sangatlah simpel. Airnya kita beri garam terlebih dahulu sehingga airnya bersifat konduktor. Lalu air ini dialiri listrik dan diberi magnet di sekelilingnya. Sehingga dari sini gerakan ion-ion listrik di air akan terpengaruh oleh magnet dan dia pun akan bergerak melingkar. Seperti kalian lihat di sini, airnya bisa bergerak melingkar. Walaupun ini tidak sebesar yang ada di video referensi tadi, tapi ada alternatif lain lagi agar kita bisa membentuk putaran yang lebih kuat, yaitu misal dengan cara menggunakan magnetic stirrer ini. Yang perlu dilakukan hanyalah memutar stirrernya ini, teman-teman. Dan dari sini bisa kalian lihat teman-teman, putarannya jadi semakin kuat dan kuat. Dan di sini aku pun juga menggunakan sumber listrik. Tapi listriknya dipakai untuk memutar magnet yang ada di bawah sini dan airnya pun berputar dengan sangat kencang.
Ini bisa juga buat menjadi tipuan. Nah, oke. Bahkan jauh lebih kuat ini putarannya, teman-teman. Video yang kedua ini juga nggak kalah menarik, teman-teman. Mobil mainannya di sini dikasih magnet, kemudian di depannya ada magnet juga, dan dia pun bergerak tertarik ke depan. Oke. Kemudian magnetnya dikasih tempat diletakkan di depan fix, dan ternyata mobilnya pun bisa bergerak terus-menerus bergerak ke depan. Wow, 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 wow. Sebenarnya hal ini sudah beberapa kali pernah aku bahas, teman-teman, tapi belum pernah aku praktekkan secara langsung. Jadi langsung saja di sini kita praktekkan. Kita pasang dulu magnetnya di depan mobil ini. Oke, kita coba saja, kita dekatkan magnetnya. Salah, malah mundur, ntar dulu, kebalik magnetnya. Oke, kita coba tarik dengan magnet dan ternyata susah ini, bisa ini. Oke, mobilnya bisa tertarik ketika ada magnet di depannya, teman-teman. Lagi. Malah nempel. Oke, step pertama sudah terbukti benar bahwa mobilnya bisa bergerak maju ke depan. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah ketika aku kasih tataan fix seperti ini dan aku tempelkan di depannya sini, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Bentar, aku tempelkan dulu. Oke, dan momen pembuktiannya, teman-teman, apakah ini bisa beneran bergerak maju ke depan atau tidak? Dan kita lihat saja di sini. Oh my god. Wow. Wow. Gila. Bisa gini ya? Jujur aja aku mengira ini tadi bakal gagal loh. Tapi kok ternyata ya emang gagal sih. Dan memang ini tidak mungkin bisa bekerja, teman-teman. Walaupun ketika di awal tadi, ketika magnetnya masih aku pegang, ini dia bisa bergerak ke depan. Ternyata ketika magnetnya diletakkan secara fix seperti ini, dia nggak bisa bergerak lagi. Dan mobil ini tadi bisa bergerak maju karena memang udah aku gerakin dulu. Ini mobilnya bisa gini. Nah. Bisa, tapi ya gini. Dan penjelasannya sebenarnya sangatlah simpel. Sebagai analogi, di sini aku ibaratkan dengan sebuah karet. Pertama di sini mobilnya akan aku tarik dengan karet ini. Oke, bisa ya ditarik dengan karet. Tapi ketika tarikan magnet ini aku satukan. Ini tak buat seperti ini. Ini karetnya kan masih menarik nih. Tapi ternyata nggak bisa bekerja. Meskipun keduanya ini berbeda, tapi secara fisika sebenarnya antara tarikan magnet ini dan tarikan karet ini sebenarnya sama sistemnya dalam konteks mobil mainan ini. Jadi gini, yang perlu kita ingat bahwa sifat dari magnet itu adalah tarik-menarik. Bukan hanya tarik aja, tapi saling tarik-menarik. Jadi pada sistem ini, magnet A akan ditarik oleh magnet B. Dan begitu juga sebaliknya, magnet B akan ditarik oleh magnet A. Dan berhubung kedua tarikan ini terjadi dalam satu sistem yang sama, maka ini ibaratnya ada sebuah benda yang ditarik ke kanan, tapi juga ada yang narik ke kiri. Yang akibatnya dari sini total tarikan gayanya adalah sama dengan 0, sehingga benda ini nantinya akan diam. Kalau kita tulis secara notasi fisikanya, sigma F-nya F1 plus F2 sama dengan F yang ke kanan
dan totalnya adalah 0. Sehingga dari sini nilai percepatannya juga sama dengan 0. Ini juga yang sama yang terjadi pada sistem karet yang tadi sudah kita bahas. Bahkan jika magnet B-nya ini berukuran lebih besar, maka ini pun tidak merubah keadaan karena balik lagi ini adalah sifat tarik-menarik, aksi-reaksi yang nilainya adalah sama, sehingga keduanya nanti akan tetap menghasilkan kondisi diam ini. Satu-satunya cara agar sistem ini bisa bekerja sebenarnya simpel, yaitu dengan cara kita pisah sistem magnetnya. Seperti ini, sehingga meskipun di antara keduanya ada gaya tarik-menarik, tapi kalau magnet B ini ditarik ke kanan dengan gaya yang lebih besar seperti yang di awal tadi, maka mobil ini nanti akan bisa bergerak seperti ini, teman-teman. Tapi kalau memang magnet B ini perlu untuk ditarik, ya mending sekalian gini aja nggak sih? Langsung gini aja ditarik pakai tali daripada susah-susah pakai magnet. Ini adalah penjelasannya. Nah, itu dulu aja untuk video kali ini, teman-teman. Jadi harus diingat kalau kalian lihat video-video di internet, kita tetap harus kritis karena kadang videonya itu ternyata menyesatkan. Oke, itu dulu aja untuk video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk join membership untuk mendapatkan manfaat secara lebih. Oke, demikian, terima kasih.